Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan Abu Lahab dan keluarganya? Ini adalah pelajaran buat kita bahwa tidak ada jaminan engkau adalah pamannya Nabi, engkau adalah menantunya Nabi, engkau akan selamat dari hukuman Allah. Meskipun engkau bukan siapa-siapa, meskipun engkau budak hitam, orang miskin, orang tidak berpendidikan, tapi engkau mengikuti jalan kebenaran, engkau akan selamat. Meskipun engkau keturunan Andik, Karaeng, Puang, Pue, orang kaya, orang terpandang, anak pejabat, kalau kau tidak mengikuti jalan kebenaran, engkau akan celaka seperti celakanya keluarganya Abu Lahab. Allah menceritakan Fir'aun, raja yang zalim, Qarun sebagai orang kaya yang sombong yang menolak kebenaran. Allah mencontohkan juga Abu Lahab. Inilah nanti yang akan menjadi pimpinan orang yang pertama masuk ke dalam neraka dan diikuti orang-orang yang bersifat seperti itu. Lantang Abu Lahab berkata, "Wahai Muhammad, ma jama'tana illa lihadza, tabban laka." Wahai Muhammad, engkau tidak mengumpulkan kami kecuali hanya ingin menyampaikan ini, bahwa kamu seorang nabi. Tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Jadi yang ucapkan celaka itu adalah Abu Lahab sendiri. Hartanya, jabatannya, ketokohannya tidak berguna untuk memberi pertolongan kepadanya. Saya selanaran zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa kata Al-Quran? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bukan hanya Abu Lahab, ternyata istrinya juga hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Kenapa istrinya Abu Lahab diberi nama tukang bawa kayu bakar? Tukang kompor kalau sekarang. Ternyata istrinya Abu Lahab ini namanya Ummu Jamilah. Ibunya orang cantik. Ternyata orang cantik dia. Ummu Jamilah namanya. Tapi diberi gelar oleh Al-Quran si pembawa kayu bakar. Artinya apa? Tukang adu domba, tukang fitnah, tukang gibah, tukang mencela dan mencaci maki orang. Jadi dia pasangan dengan suaminya, pas-pas. Di mana Nabi Muhammad berdakwah di pasar, dia berdakwah di Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Pokoknya dia selalu mengompori, jangan ku percaya itu Muhammad tukang sihir, tukang hipnotis. Pembohong besar itu, jangan ku percaya. Bahkan Ummu Jamilah ini selalu menaburkan duri yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kita malam hari ini saya ingin membahas surah Al-Lahab atau yang kita kenal dengan Tabbat Yada. Surah Al-Lahab ini adalah surah yang kelima yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia fokus menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Allah memulai dengan kata Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tabbat. Celakalah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Jamaah tarwih rahimakumullah. Tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan celaka. Al-Quran menggunakan bahasa simbol. Yang celaka bukan hanya kedua tangannya. Apa maknanya? Celaka Abu Lahab dan celakalah dia, artinya tangan ini menggambarkan usaha, upaya, kerja. Artinya apapun usahanya Abu Jahal untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah, dari azab Allah, tidak akan bermanfaat. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna
baginya hartanya dan apa yang telah dia upayakan. Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab bergembira karena ponakannya lahir. Dia ikut menggendong Rasulullah. Saking gembiranya Abu Lahab, dia memerdekakan salah satu budaknya sebagai ungkapan gembira karena dia menerima informasi disampaikan oleh budak perempuannya bahwa telah melahirkan Siti Aminah, telah lahir ponakanmu. Dia gembira, maka dia rayakan kelahiran Rasulullah dengan memerdekakan budaknya. Dan dia ikut menggendong Rasulullah mengelilingi Ka'bah. Bahkan Abu Lahab ini saking dekatnya dengan Rasulullah, dia menjadi berbesanan dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, kemudian dia punya anak, Abu Lahab ini menikahkan anaknya Utbah bin Abi Jahal dengan salah satu anak perempuannya Rasulullah SAW. Tapi kenapa dalam surah Al-Lahab ini Allah menjelaskan bahwa Abu Lahab ini binasa, celaka, tidak bermanfaat harta dan usahanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah Al-Lahab ini, ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwa wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Beri peringatan kepada mereka agar mereka meninggalkan berhala, menyembah Allah dan mempercayaimu sebagai utusan Allah. Karena turunnya ayat ini, maka suatu ketika Nabi naik di Bukit Safa. Beliau memanggil, "Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, halumu." Wahai Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, ayolah kemari. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Maka paman-paman Rasulullah, keluarga besar Rasulullah, semuanya datang berkumpul di Bukit Safa. Rasulullah berkata, "Wahai kaumku, jikalau saya berkata di balik gunung ini ada seekor kuda, bahkan banyak kuda perang yang akan datang menyerbu kita, apakah kalian percaya kalau saya sampaikan seperti itu?" Apa jawaban kaumnya, Abu Lahab dan orang-orang yang hadir pada saat itu? Ya tentu kami percaya. Ma jarrabna alaika kaziba. Tentu kami percaya apapun yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Karena kami belum pernah mendapati kamu berbohong sekalipun dalam hidupmu. Maka apa kata Rasulullah? Kalau demikian kalian percaya apapun yang akan saya sampaikan, maka ketahuilah, saya memberi peringatan kepada kalian, saya adalah utusan Allah, membawa pesan untuk menyelamatkan kalian dari api neraka. Ikutilah ajaran yang saya bawa. Lantang Abu Lahab berkata, "Wahai Muhammad, ma jama'tana illa lihadza, tabban laka." Wahai Muhammad, engkau tidak mengumpulkan kami kecuali hanya ingin menyampaikan ini, bahwa kamu seorang nabi. Tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Jadi yang ucapkan celaka itu adalah Abu Lahab sendiri. Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Abu Lahab berdiri dan dia meninggalkan tempat itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Abu Lahab ini berupaya menghalang-halangi semua dakwah Rasulullah. Sampailah peristiwa yang luar biasa, Perang Badar. Perang Badar terjadi perang pertama dalam Islam.
Abu Lahab ini pimpinan, orang kaya, banyak pengikutnya. Maka dia tidak ikut perang Badar. Yang berangkat Abu Jahal, Abu Sufyan, bahkan anaknya Abu Jahal. Berangkat mereka. Abu Lahab ini hanya memberi biaya. Setelah terjadi perang Badar, 1000 lawan 313 atau 311. Apa yang terjadi? Islam menang. Pasukan yang berjumlah 300 ini mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000. Kembalilah Abu Sufyan dan Abu Jahal ke rumahnya masing-masing. Akhirnya Abu Lahab datang menjumpai mereka. Bagaimana kabar? Bagaimana hasil perang Badar? Apakah Muhammad dan pasukannya dan umatnya sudah habis? Tidak ada yang bisa membayangkan 1000 lawan 300 menang 300. Maka Abu Lahab berkata, bagaimana kabarnya Muhammad? Sudah tewas. Apa jawaban Abu Sufyan? Yang kalah dan berantakan adalah pasukan kita. 74 orang tertawan, 74 orang terbunuh. Dan kaum muslimin tidak kehilangan sedikit apapun. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Akhirnya Abu Lahab bertanya, kenapa bisa kalah? Kalian kan banyak, pasukan kalian lengkap, pasukan kuda yang banyak. Orang Islam pada saat itu hanya memiliki 1 ekor kuda saja. Sementara mereka ini ratusan pasukan kudanya. Kenapa bisa kalian kalah? Apa kata Abu Sufyan? Muhammad ini ditolong oleh Tuhannya. Banyak makhluk yang ajaib yang datang membantai pasukan kita. Sehingga pasukan kami ini kocar-kacir. Di tempat itu ada bibinya Rasulullah, tantenya Rasulullah bernama Ummu Fadal. Ummu Fadal ini berkata, itu yang dimaksud dengan malaikat yang turun menolong mereka. Itu yang selalu kita nyanyikan dalam salawat Badar. Salawat Badar menceritakan bagaimana pertolongan Allah li ahlil Badar, di ahlil Badar. Allah menurunkan malaikat menolong mereka. Abu Lahab marah. Apa kau bilang Ummu Fadal? Kurang ajar kamu. Kamu membela-bela Muhammad. Dia tempeleng. Ditempeleng ini Ummu Fadal, saudaranya. Ummu Fadal tambah emosi, dia berkata, Abu Lahab, kami dan keluarga sudah lama memeluk mengikuti ajarannya Muhammad. Cuman kami tidak memberitahumu. Akhirnya Abu Lahab stroke. Sudah kalah dalam perang, ternyata adiknya, keluarganya sudah lama memeluk agama Islam. Kenalah stroke. Tidak lama berselang, jamaah sekalian yang sama berbahagia, Abu Lahab ini hanya tinggal di rumah, dia terkena penyakit lepra. Yang mana penyakit pada saat itu tidak ada obatnya dan menular. Sehingga Abu Lahab ini ditinggalkan keluarganya, tinggal di suatu rumah, tidak ada orang yang menjenguknya dan dia mati dalam keadaan menengaskan. Ketika dikubur Abu Lahab ini, orang pakai kayu, didorong masuk di lubang. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Seandainya mungkin zaman corona, ya sudah ada pakai astronot itu. Di zaman itu belum ada yang begitu. Maka Abu Lahab ini didorong masuk di lubang. Inilah kata Allah, celaka Abu Lahab di dunia dan dia akan celaka lagi di akhirat nanti. Tabbat yada Abi Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, jabatannya, ketokohannya tidak berguna untuk memberi pertolongan kepadanya. Saya selanaran zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa kata Al-Quran? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bukan hanya Abu Lahab, ternyata istrinya juga hammalatal hatab, dan istrinya
pembawa kayu bakar. Kenapa istrinya Abu Lahab diberi nama tukang bawa kayu bakar? Tukang kompor kalau sekarang. Ternyata istrinya Abu Lahab ini namanya Ummu Jamilah. Ibunya orang cantik. Ternyata orang cantik dia. Ummu Jamilah namanya. Tapi diberi gelar oleh Al-Quran si pembawa kayu bakar. Artinya apa? Tukang adu domba, tukang fitnah, tukang gibah, tukang mencela dan mencaci maki orang. Jadi dia pasangan dengan suaminya, pas-pas. Di mana Nabi Muhammad berdakwah di pasar, dia berdakwah di Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Pokoknya dia selalu mengompori, jangan ku percaya itu Muhammad tukang sihir, tukang hipnotis. Pembohong besar itu, jangan ku percaya. Bahkan Ummu Jamilah ini selalu menaburkan duri yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kurang ajarnya ini istrinya Abu Lahab. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang salam berbahagia, dalam riwayat Ummu Jamilah ini meninggal dalam keadaan mengenaskan juga. Dia meninggal dalam keadaan lehernya seperti terjerat tali. Ada bekas tali di lehernya. Jadi Fiji di lehernya itu ada tali dari sabut. Jadi ketika dia meninggal seperti itu kondisinya. Bagaimana anaknya? Abu Lahab ini ketika dia benci sekali dengan ajarannya Rasulullah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia suruh Utbah ini untuk bercerai dengan anaknya Rasulullah SAW. Dalam riwayat dia meninggal diterkam oleh singa. Jadi sungguh mengenaskan keluarga Abu Lahab ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kesimpulannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan Abu Lahab dan keluarganya? Ini adalah pelajaran buat kita bahwa tidak ada jaminan engkau adalah pamannya Nabi, engkau adalah menantunya Nabi, engkau akan selamat dari hukuman Allah. Meskipun engkau bukan siapa-siapa, meskipun engkau budak hitam, orang miskin, orang tidak berpendidikan, tapi engkau mengikuti jalan kebenaran, engkau akan selamat. Meskipun engkau keturunan Andik, Karaeng, Puang, Pue, orang kaya, orang terpandang, anak pejabat, kalau kau tidak mengikuti jalan kebenaran, engkau akan celaka seperti celakanya keluarganya Abu Lahab. Dalam Al-Quran Allah menceritakan Qarun, itu simbol penguasa raja yang zalim. Allah menceritakan Fir'aun, raja yang zalim. Qarun sebagai orang kaya yang sombong, yang menolak kebenaran. Allah mencontohkan juga Abu Lahab. Inilah nanti yang akan menjadi pimpinan orang yang pertama masuk ke dalam neraka dan diikuti orang-orang yang bersifat seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, Al-Quran ini menyatakan bahwa bukan nama yang ingin diabadikan oleh Allah, tapi sosok atau perilaku atau kebiasaan seperti Abu Lahab dan seperti istrinya Abu Lahab. Jamaah tarwih rahimakumullah, cukup apa yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita agar kita semakin bisa fokus di akhir Ramadan ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita terjauh daripada sifat sombong, menolak kebenaran, sifat yang suka mengadu domba, sifat yang suka menggibah dan memfitnah. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.